Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di NIM 3150230060. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul ajar kurikulum berbasis cinta yang saya pilih adalah di fase D, yaitu kelas 9 pada MTS Alma Mater gitu, Pak. Tentang mata pelajaran akidah. Modul ajar kurikulum berbasis cinta ini disusun kemauan yang mengutamakan pada sebuah rasa kecintaan ataupun kasih sayang, meliputi panca cinta itu. Kemudian di MTS Alma Mater Mbak ini, MTS Alma Mater ini kita alat identifikasi kesiapan peserta didik. Identifikasi kesiapan peserta didik. Identifikasi kesiapan peserta didik adalah proses awal untuk guru menentukan memulai melihat kapasitas siswa dalam mempelajari materi baru. Di sini diharapkan guru mengetahui kesiapan awal dari peserta didik yang akan dihadapi. Peserta didik secara umum telah mengenal istilah takdir tentunya, nasib ataupun jodoh dalam kehidupan sehari-hari. Namun pemahamannya masih bercampur dengan mitos atau kepercayaan yang kurang tepat. Minat identifikasi dari peserta didik, yaitu peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap topik takdir karena berkaitan langsung dengan pengalaman pribadi, seperti cita-cita, kelulusan, dan masa depan yang mereka hadapi setelah lulus SMP ataupun MTS ini. Latar belakangnya, keluarga peserta didik beragam. Sebagian sudah terbiasa dengan pembiasaan nilai tawakal dan ikhtiar, sementara sebagian lain masih memiliki kekeliruan memahami takdir sebagai sesuatu yang membuat pasrah tanpa usaha, yang menjadikan beberapa kasus bahkan banyak pembunuhan atau bunuh diri dari peserta didik itu. Kebutuhan belajar visual, peserta didik akan terbantu dengan skema perbedaan kodok dan kodar, serta diagram alur ikhtiar doa tawakal. Auditori, peserta didik akan menyerap materi melalui penjelasan guru, kisah-kisah inspiratif, tokoh yang sukses karena ikhtiar dan tawakal, serta diskusi kelompok. Dari kinestetiknya, peserta didik akan terlibat aktif melalui permainan simulasi role play tentang sikap ikhtiar, doa, tawakal, serta menyusun peta konsep secara berkelompok. Tema kurikulum berbasis cinta, topik panca cinta, yaitu ada 5 ya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, cinta diri dan sama manusia, serta cinta ilmu pengetahuan. Materi insersi, keilmuan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai inti dan muara kehidupan. Pengetahuan, penguatan tawakal sebagai buah dari ilmu, keimanan, dan penanaman semangat ikhtiar ataupun etos kerja sebagai wujud cinta kepada diri sendiri dan masa depan. Sikap optimis dan tidak mudah putus asa sebagai cerminan akhlak mulia. Karakteristik materi pelajaran dari akidah akhlak ini tentang konsep kodok dan kodar. Pertama, konseptual, memahami hakikat, dalil-dalil yang berhubungan, kemudian secara prosedural, menguasai secara mewujudkan sikap beriman kepada kodok dan kodar dalam bentuk ikhtiar, doa, tawakal sehari-hari. Relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik. Materi ini sangat relevan karena peserta didik tengah berada pada masa transisi penting, seperti kelulusan, melanjutkan sekolah, menentukan cita-cita, sehingga membutuhkan pemahaman yang benar tentang takdir agar tidak pasrah maupun sombong. Tingkat kesulitannya dari materi ini relatif sedang. Konsepnya bersifat abstrak, sehingga memerlukan ilustrasi dan contoh konkret agar mudah dipahami dan tidak ada pemahaman ganda, terutama membingungkan dari pada peserta didik setelah mendapat konsep kodok dan kodar ini. Integrasi nilai dan karakter.
Materi ini mengintegrasikan nilai-nilai luhur seperti tawakal, optimisme, kerja keras, kesabaran, syukur, dan tanggung jawab sebagai wujud cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semua itu diharapkan nanti muaranya adalah bertawakal kepada Allah setelah berikhtiar. Dimensi profil kelulusan. Nantinya ketika seorang siswa telah mendapat materi ini, diharapkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu meyakini qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari rukun iman serta mewujudkan sikap tawakal dan ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari. Warganegaraan setelah mendapatkan ini dimensinya, nantinya para siswa ini memiliki ketetapan dan kesempatan yang sama untuk berikhtiar, sehingga tumbuh sikap saling menghargai usaha orang lain. Kreativitas merancang peta konsep atau skenario simulasi yang menggambarkan hubungan ikhtiar doa, tawakal dalam meraih cita-cita. Penelaran kritis menganalisis perbedaan antara qada dan qadar, serta antara takdir makhluk dan takdir mu'alaf melalui dalil nakli dan dalil akli. Kolaborasinya, para peserta didik nanti diharapkan bekerja sama individu sehingga membentuk pemahaman yang berbeda-beda dan diharapkan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Kemandirian, tanggung pribadi untuk terus berikhtiar dan berusaha meraih cita-cita tanpa tergantung sepenuhnya pada orang lain. Komunikasi, mampu menjelaskan dan merepresentasikan konsep qada serta hikmahnya dengan baik dan benar. CP atau capaian pembelajaran. Pada elemen akidah akhlak ini, peserta didik memiliki pemahaman yang mendalam tentang rukun iman, khususnya iman kepada qada dan qadar, melalui analisis dalil nakli dan akli, mencakup pengertian macam-macam takdir, serta cara mewujudkan keimanan tersebut dalam bentuk ikhtiar doa tawakal. Tujuannya akhirnya adalah peserta didik memiliki kesadaran ilmiah dan sikap optimis dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lintas disiplin ilmu dalam bimbingan konseling atau BK mengaitkan konsep tawakal dan ikhtiar dengan perencanaan studi lanjut cita-cita peserta didik. Dalam sosiologinya, antara akidah akhlak dan sosiologi menganalisis dampak sosial dari sikap optimisme dan pantang menyerah dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan pembelajaran TP. Para didik mampu menjelaskan pengertian dalil nakli dan akli tentang qada dan qadar sebagai wujud cinta dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaksanakan 2 jam pelajaran. Pertemuan 2. Tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik mampu menganalisis macam-macam takdir mubham dan takdir mu'alaf beserta contoh kehidupan sehari-hari. Pertemuan ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dan mempraktikkan cara mewujudkan keimanan untuk qadar melalui ikhtiar doa dan tawakal. Pertemuan keempat, peserta didik mampu menyebutkan hikmah beriman kepada Allah dan qadar serta mendemonstrasikan sikap optimis dan tawakal melalui simulasi permainan peran. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Tercapainya pembelajaran dapat diindikasikan ketika peserta didik mampu pertama menjelaskan pengertian qadar, kemudian menunjukkan dalil nakli dan dalil akli ketika membedakan antara qada dan qadar, dan keempat mengidentifikasikan macam-macam takdir, makhluk dan mu'alaf serta contohnya. Yang selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara ikhtiar, doa, dan tawakal dengan keimanan kepada qada dan qadar. Mendemonstrasikan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal melalui simulasi permainan peran.
iklim budaya sekolah, menciptakan suasana belajar yang penuh kasih sayang. Topik pembelajaran kontekstual, persiapan peserta didik kelas 9 ini menghadapi ujian kelulusan sebagai momen nyata penerapan ikhtiar dan tawakal. Kerangka pembelajaran pedagogi. Yang pertama, model pembelajaran discovery learning, problem based learning atau pembelajaran mendalam, pembelajaran konseptual. Pendekatan deep learning, mindful, meaningful, dan joyful learning. Mindful learning mengajak peserta didik untuk merenung apapun tentang ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya serta menumbuhkan kesadaran akan kebesarannya sebagai bentuk cinta. Meaningfulnya menghubungkan materi dengan pengalaman nyata peserta didik, yaitu cita-cita, ujian, dan kelulusan setelah kelas 9 ini, sehingga pembelajaran terasa lebih relevan dan bermakna bagi kehidupan mereka. Joyful learning-nya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui diskusi kelompok yang interaktif, permainan peran, dan penggunaan media visual yang memotivasi. Kemudian metode pembelajarannya dalam metode modul ajar ini menggunakan cerana interaktif, diskusi, tanya jawab, serta curah pendapat, simulasi, permainan, dan peran. Kemitraan pembelajaran. Yang pertama, kita mengingatkan lingkungan sekolah bekerja sama dengan guru BK untuk mengaitkan materi dengan perencanaan studi lanjut peserta didik masing-masing. Lingkungan luar sekolah ataupun masyarakat menghadirkan kisah ataupun nantinya narasumber tokoh masyarakat ataupun alumni berbagi pengalaman tentang ikhtiar dan tawakalnya dalam meraih cita-citanya. Mitra digital menggunakan platform daring untuk mencari video motivasi dan referensi tambahan. Lingkungan belajar meliputi ruang fisik, ruang virtual, dan belajar. Ruang fisiknya pengaturan peserta, tempat duduk. Kemudian virtualnya menggunakan grup belajar, WA misalkan. Ataupun nanti juga ada Zoom meeting. Ketika ada di budaya belajar membangun budaya kelas yang inklusif, optimis, saling mengerti, dan berlandaskan pada nilai cinta serta tawakal pada Allah. Pemanfaatan digital, menayangkan video motivasi, menggunakan aplikasi, serta mencari artikel yang terkait. Langkah-langkah pembelajaran berdiferensi. Yang pertama, JP1, pertemuan pertama, 2 JP 80 menit. Topik panjat cinta, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Pembahasan pengertian dalil akli dan akli tentang kodok dan modal. Kegiatan ini, pendahuluan ya, pembukaan dengan cinta, guru membuka pelajaran dengan salam, senyum, dan mengajak berdoa sebagai wujud cinta kepada Sang Pencipta. Koneksi hatinya, guru memeriksa kehadiran, menanyakan kabar peserta didik untuk membangun hubungan yang hangat. Kemudian persepsi, guru bertanya, anak-anak, pernah kalian bertanya tentang apa setiap orang memiliki nasib yang berbeda-beda? Seperti itu. Ataupun pertanyaan yang kedua, sebenarnya apa itu takdir dalam ajaran Islam? Ataupun tematik yang lainnya, mengapa seseorang mudah terputus asa ataupun rela bunuh diri menghadapi suatu masalah? Yang keempat, memotivasi. Guru menyampaikan bahwa memahami kodok dan qadar dengan benar akan membuat hati lebih tenang dan optimis dalam menjalani hidup. Tujuannya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Kegiatan intinya mengamati dan dengan hati mindful. Guru menanyakan video untuk sebagai stimulus ataupun untuk mendalami pemahaman, menemukan makna meaningful dari video tersebut. Ketika siswa mampu menemukan hikmah dari video yang ditampilkan, ketika belum, kita perkuat dengan penjelasan. Diskusi penuh kasih, joyful dalam kelompok, serta didik berdiskusi membedakan pengertian pondok, modal, serta menuliskan contoh masing-masing. Kemudian ada presentasi. Ketika setelah adanya diskusi, kegiatan penutup, guru merefleksikan apa kalian paham tentang kodok dan qadar setelah belajar hari ini. Kemudian merangkum kembali, menyimpulkan poin-poin penting tentang pengertian dari kodok dan qadar. Selanjutnya tindak lanjut
peserta didik diminta mencari satu contoh peristiwa di sekitar mereka yang menunjukkan adanya kodok dan kota Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutup ada salam dan doa. Asesmen belajar, asesmen diagnostik atau awal pembelajaran. Tanya jawab lisan pada kegiatan pendahuluan mengukur pengetahuan awal peserta didik. Kemudian ada asesmen formatif, proses pembelajaran, tes yang dilakukan di tengah-tengah pembelajaran, penilaian sikap selama diskusi, kemudian penilaian saat kelompok mepresentasikan ataupun tugas tertulis, penilaian hasil kerja, asesmen sumatif. Demikian penjelasan dari modul ajar KPC kurikulum berbasis cinta tentang akidah Allah, pelajarannya, materinya, iman kepada qadar dan qadar. Demikian, semoga dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.